wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kembali di Jumat malam ini untuk bersama-sama kita mengaji, menuntut ilmu. Semoga aktivitas yang kita lakukan dalam kerangka untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalan Allah. Mari kita awali pengajian pada malam hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, pada malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Fikih Sunnah 5. Pekan lalu kita sudah membahas mengenai akikah dan kita akan melanjutkan pembahasan materi mengenai akikah bersama dengan Ustadz yang setia untuk bisa menemani kita, yaitu Ustadz Johar Ridhoni Marzuk dari Bangka Belitung. Baik, kami persilahkan kepada Ustadz Johar untuk bisa menyampaikan materinya. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kawan-kawan yang ada di Hongkong, mudah-mudahan kita semua selalu dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali, tentu senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini untuk kesekian kalinya Allah pertemukan kita kembali untuk mengkaji ilmu di antara ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita mengkaji tentang, insyaallah ya, untuk malam hari ini kita mengkaji lanjutan dari apa yang sudah kita bahas pada beberapa pekan ini, yaitu tentang penyembelihan. Terakhir kita membahas tentang akikah, karena memanfaatkan momen sebentar lagi, insyaallah sekitar 4 hari lagi kita akan sama-sama menghadapi hari raya Idul Adha. Yang di situ selain ada pensyariatan haji, juga ada pensyariatan kurban atau sembelihan. Ya. Nah, nyerempet dengan sembelihan ini ya ada masalah akikah yang juga sama-sama sembelihan. Nah, kita mengkaji tema ini melalui kitab Fiqh Sunnah karya Syekh Sayyid Sabit. Ya, ini sebagai perantara saja, artinya untuk kita mengkaji supaya ada kitabnya. Tetapi selain dari kitab ini tentu ada referensi-referensi lain yang mungkin secara tidak langsung saya sampaikan dalam penjelasan, atau kawan-kawan juga ada tambahan, ya kan? Ada masukan, kemudian dalam diskusi kita juga insya Allah ada maklumat atau pengetahuan yang kita dapatkan dari sumber-sumber yang lainnya. Nah, seperti biasa, insya Allah kita akan memulai dengan membaca secara bergantian. Ini sebagai pemancing saja, pemancing, pemantik diskusi gitu.
Karena memang saya secara pribadi lebih senang kajian itu banyak diskusinya, banyak tambahan, masukan, pertanyaan, jawaban dan lain sebagainya supaya kita lebih interaktif gitu ya daripada hanya sekedar mendengar begitu. Tetapi untuk supaya terpancing atau untuk supaya ya apa yang akan kita tanyakan ya tetap kita harus membaca satu dua hal ya dari tema yang ingin kita bahas pada kesempatan malam hari. Sebelum saya lanjutkan, suara saya jelas? Alhamdulillah. Oke. Sampai halaman berapa kemarin, Ustaz Imam? Sampai halaman 380, halaman halaman buku ya. Ya, halaman bukunya. Halaman buku. Oke, di 100. Keutamaan akikah. Oke. Ya, akikah ini secara bahasa artinya di antara arti akikah itu adalah rambut yang tumbuh bersamaan dengan kelahiran seorang anak. Artinya, jadi akikah itu artinya itu rambut yang tumbuh bersamaan dengan lahirnya anak. Artinya, ketika seorang anak itu dia lahir, ada rambutnya. Rambut dari seorang anak itu disebut akikoh. Nama bahasa Arabnya itu akikoh, gitu ya. Nah, kemudian dia dikenal dengan sembelihan yang dimaksudkan sebagai bentuk rasa syukur, kegembiraan atas lahirnya seorang anak. Gitu. Maka penamaan ini dalam bahasa Arab disebut penamaan musabab diakibatkan oleh sebab. Gitu. Jadi penamaan musabab diakibatkan oleh sebab. Ya contohnya Allah alam ini mendekati atau enggak. Kadang-kadang kan orang mabuk ya, orang mabuk itu kan disebut minum. Kamu minum ya? Ya gitu. Karena minum itulah yang membuat dia mabuk. Tapi kan kamu mabuk ya, ya itu bisa juga. Nah, biasanya kan kamu minum ya. Atau orang barat kan ngajak minum drink gitu. Minum nggak tahu minum apa, tetapi ya, sebenarnya minum itu kan umum. Tapi minum maksudnya adalah mabuk. Jadi ketika disebutkan kata minum itu orang sudah paham oh, maksudnya adalah kamu minum nggak? Saya minum, tapi minum air. Kan enggak, maksudnya kayak gitu. Nah, akikah juga gitu. Pada hakikat asalnya ya, akikah artinya itu adalah rambut yang tumbuh bersama dengan lahirnya seorang anak. Nah, ketika kelahiran seorang anak itu Islam mensyariatkan seseorang untuk menyembelih binatang, ya, hewan ternak lah istilahnya. Maka itulah kemudian penyembelihan itu disebut dengan akikah. Dan sekarang lebih identik kalau akikah itu ya penyembelihan. Sebagaimana tadi ya, minum itu lebih identik dengan mabuk, padahal ya pada hakikatnya ya nggak semua minum itu memabukkan. Wallah itu penamaan akikah. Nah, kemudian keutamaan akikah kemarin sudah kita singgung di antara hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu mauludin wahinatun bi akikatihi. Setiap bayi yang dilahirkan tergadaikan dengan hewan akikahnya, disembelihkan atas namanya pada hari ketujuh, dicukur rambutnya dan diberi nama. Kalau seumpamanya nih ada seorang anak yang dia lahir belum sampai 7 hari kemudian meninggal, kira-kira masih dianjurkan nggak, disunahkan nggak untuk akikah? Gitu ya. Artinya kalau dari hadis ini kan berarti dia itu ya disembelih atas namanya, artinya di hari ketujuhnya. Berarti pensyariatannya itu di hari ketujuh baru dia disembelihkan binatang kurban, binatang kurban, binatang tadi ya. Di sini disebutkan ya kambing laki-laki 2, perempuan 1. Walaupun pada hakikatnya antara akikah dengan kurban ini sama. Artinya kalau seumpamanya ada orang yang mau akikah dengan sapi boleh dah. Gitu. Nah, kecil lah sapi kecil lah kambing gitu kan, orang kaya. Ya masa cuman menyembelih kambing, saya mau menyembelih sapi lah gitu. Boleh apa enggak? Para ulama mengatakan sah. Ya, sah. Jadi karena sama, orang kurban, satu orang kurban sapi boleh, maka akikah juga begitu, ketentuannya sama. Yang penting jadi tidak mengurangi dari pakarnya. Kalau yang pendapat mayoritas kan laki-laki 2, perempuan 1. Tapi ada pendapat dari mazhab Maliki itu laki-laki 1, perempuan 1, sama-sama 1. Maka untuk menengahi
sesuai dengan kemampuan kita. Kalau seumpamanya benar-benar tidak mampu ya, untuk 2 kambing ketika lahir anak laki-laki, maka kita bisa mengambil pendapat Imam Malik. Artinya nggak usah terlalu menyusahkan diri selama itu masih ada pendapat ulama maka kita gunakan. Sebagaimana mohon maaf ya, kawan-kawan Indonesia yang bermadzhab Syafi'i semuanya kan, ketika dia haji maka ya susah untuk tidak bersentuhan dengan perempuan ketika tawaf atau ketika apa di sana. Maka ya sudah pakai pendapat dari mazhab Imam Malik atau Imam Abu Hanifah yang lebih ringan, ya kan, yang tidak menyusahkan. Karena begitu juga dengan ini. Ada 2 pendapat. Kalau pendapat mayoritas, termasuk pendapat dari mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya laki-laki 2 kambing, perempuan 1 kambing. Tapi kalau nggak mampu sama sekali, ya kan, daripada tidak akikah, maka bisa untuk 1 laki-laki untuk 1 kambing dan perempuan juga 1 kambing. Ini saya pernah menemui dulu awal-awal, memang ya namanya pengetahuan kita kan bertambah. Dulu ketika belajar kan kita tahunya memang laki-laki 2, perempuan 1. Ya pernah di Brunei itu saya menemukan kawan saya, dia alumni dari Suriah. Itu dia akikah padahal dia mampu. Gitu. Dia akikah laki-laki anaknya cuma 1 kambing. Kan kita heran. Nanya akhirnya. Ketika nanya ya akhirnya kita mengkaji. Akhirnya buka-buka buku lagi, kemudian kita diskusi, oh ternyata ya memang pengetahuan kita yang perlu di-upgrade gitu. Ya, kadang-kadang hal itu juga ini di antara manfaatnya kita belajar, manfaat kita diskusi ya. Ketika kita membaca, oh tahu ternyata yang selama ini katanya 2 dengan 1 itu bukan pendapat yang mutlak, artinya bukan pendapat seluruh. Ini pendapat sebagian ulama, ada sebagian yang lain mengatakan seperti ini. Seperti kemarin juga tentang masalah kurban ya, bagaimana menjual bagian dari binatang kurban, boleh atau tidak. Selama ini kan kalau kita mengikuti pendapat mazhab Imam Syafi'i dan mayoritas ulama mengatakan tidak boleh sama sekali. Ternyata ketika kita mengkaji ada pendapat dari Imam Abu Hanifah yang membolehkan, walaupun tidak boleh dibelikan barang yang habis pakai, tapi dibelikan dengan barang yang tidak habis pakai, seperti perabot, ya kan, peralatan-peralatan yang memang digunakan dalam waktu lama. Nah ini tentang akikah. Nah kalau akikah semuanya mau lebih dari kambing, ya silakan saja, boleh, membolehkan. Oke. Ya, selanjutnya saya baca dulu mungkin Ustaz Imam ya, nanti habis. Ya, boleh Ustaz, silakan. Ya. Dari mana nih? Keutamaan akikah ini. Sudah kan, berarti agak ke bawah lagi. Ini belum ya Ustaz ya? Catatan di grup kok saya nulisnya ini ya, atau saya belum? Oh ya, berarti nggak apa-apa. Saya baca lagi ya. Iya, boleh. Oke, keutamaan akikah apabila ya, para penulis sunan ini berarti kitab-kitab hadis. Jadi sunan ini setidaknya ada 4. Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, kemudian Sunan Abu Dawud. Maka ada 6 kitab yang menjadi referensi utama dalam ilmu hadis. Ya, dalam hadis itu ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kemudian ada 4 sunan. Itu disebut ya, sunan. Sunan ya. Penulis sunan artinya para penulis sunan dari yang 4. Gitu. Mereka menyebutkan satu riwayat dari Samurah, Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin rahinatun bi'aqiqatihi tuzbahu anhu yawmas sabi'ihi wa yuhlaku wa yusamma. Setiap bayi yang dilahirkan tergadaikan dengan hewan akikahnya. Ini juga mungkin sudah kita singgung kemarin. Tergadaikan ini apa maksudnya? Dikatakan amalannya tidak sempurna, dikatakan perkembangannya tidak sempurna, dikatakan ya pendapat-pendapat yang lain. Ala kulli hal, ya untuk menyempurnakan itu ya kita selesaikan. Nah, orang yang tergadai itu kan maksudnya kan belum sempurna 100%, gitu. Belum bisa bergerak dengan bebas. Akan-akan begitu. Rasulullah memberikan semacam permisalan dengan akikahnya. Ketika akikahnya itu disembelih, maka dia terbebas dari gadai. Disembelih atas namanya di hari ke-7-nya. Artinya anjurannya adalah hari ke-7. Anjuran ini bukan mutlak harus hari ke-7. Maka tadi saya sampaikan, seorang anak ketika dia lahir sebelum hari ke-7 meninggal, maka masih dianjurkan untuk diakikahi. Karena akikah itu berkaitan dengan kelahiran anak. Selama dia lahir dan lahirnya itu dalam keadaan dia hidup, maka dia dianjurkan untuk diakikah. Walaupun setelah hidup itu kemudian 1-2 menit dia meninggal, ya, maka itu masih ada anjuran untuk akikah. Kecuali ya ketika dia lahir itu dalam keadaan sudah
tidak bernyawa, gitu ya, maka tidak ada anjuran untuk akikah. Maka hari ketujuh maksudnya adalah anjuran. Sehingga kalau semuanya orang mau di hari ke berapapun, dia silahkan. Ya, ada hadis yang lain dikatakan hari ke-7 atau kelipatannya. Hari 7, kemudian 14, kemudian 21. Nah, hari ke-7 ini maksudnya gimana? Ketika seseorang itu lahir hari Jumat, berarti hari ke-7-nya ini apa? Semuanya ya kita hitung. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Atau Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Kamis. Jumat atau Kamis. Artinya Jumat ini sudah dihitung satu hari atau Jumat kepada Sabtu ini baru satu hari. Ya. Mayoritas ulama mengatakan ya dihitungnya Jumat ke Sabtu satu hari. Sehingga kelipatannya. Artinya kalau dia lahir hari Jumat berarti 7 harinya itu hari Jumat. Ada orang yang membedakan. Dia lahirnya itu sebelum subuh atau setelah subuh. Gitu ya. Dikatakan kalau lahirnya itu sebelum subuh, maka berarti kelipatan Jumatnya. Kalau lahirnya setelah subuh, maka dianggapnya Sabtunya. Gitu. Allah alam, tapi ala kulihal untuk memudahkan ya, supaya hitung-hitungan juga ingatan kita juga lebih mudah, kita pakai pendapat yang ya di ini kan aja dibuat 7-nya itu adalah di hari kelahiran dia. Maka hari Jumat berarti hari ke-7-nya hari Jumatnya lagi. Nanti ke-14-nya berarti Jumatnya lagi, 21-nya berarti Jumatnya lagi. Ada 3 itu anjurannya. Setelah itu terserah. Artinya di hari ke-21 dia belum ada kemampuan untuk nikah, ya sudah, mau hari keberapa pun silahkan. Artinya bukan masuk lagi hari utama, gitu ya. Mau hari 22, 23 itu sudah sama gitu. Tapi kalau hari ke-7 dengan hari ke-6 berarti ya karena ada yang utama di hari ke-7 berarti nilainya kan berbeda. Tapi setelah hari ke-21 maka hari setelahnya itu sudah sama. Gitu ya. Gak ada 28 atau kelipatannya. Itu sudah sama semua. Itu ya, jadi hari ke-7 di sini maksudnya adalah anjuran dan dia boleh dilakukan di hari keberapapun. Ya, tadi juga ketika dia lahir dalam keadaan hidup, walaupun tidak sampai di hari ke-7, maka dia tetap dianjurkan untuk diakikahi. Nah, tapi bagaimana cara mengakikahi? Kemarin ini ada juga memang kasus salah satu jamaah kami ya, yang seperti itu. Jadi 4 hari itu anaknya meninggal. Ya kan? Hari ke-7 kan harus diakikahi. Nah, gimana nggak enak juga kan? Mau mengakikahin dalam keadaan gembira. Gitu. Tapi dia berkabung karena meninggalnya. Aduh gimana Ustaz? Kan? Kami mau akikah. Ya kan? Artinya akikah kan biasa mendatangkan orang yang lain cara kan? Tasyakuran begitu. Tetapi ya kami bergabung. Ya sudah, cari cara yang kira-kira lebih apa ya lebih tidak menimbulkan kemeriahan gitu ya. Ya sudah langsung saja kasih ke panti asuhan atau ke rumah-rumah miskin, jadi nggak perlu undang orang ya, langsung saja. Jadi syariat akikahnya dapat ya, kemudian tadi ya tidak membuat keramaian yang orang sedang berkabung gitu. Kemudian atau ya diundur di hari yang lain yang kira-kira kesedihan itu sudah hilang gitu ya, atau sudah berkurang. Kemudian dari hadis selanjutnya dari Salman bin Amir Al-Dabbi bahwa Rasulullah bersabda ma'al ghulami aqiqatu, anak laki-laki disertai akikah. Artinya ada anjuran bagi seorang anak itu di akikah. Nah, ghulam ini sebenarnya adalah anak yang lahir. Maksudnya laki-laki dan juga perempuan. Maka dalam bahasa Arab itu ada kata walad, ada kata ibn, ada kata bin. Kalau bin itu dia pasti perempuan. Kalau ibn dia laki-laki. Tapi kalau walad itu bisa laki-laki bisa perempuan. Maka ketika dikatakan dalam Al-Quran ya, yusikumullahu fi auladikum bidzakari walad jama'nya aulad. Yusikumullahu fi auladikum bidzakari mithlu hadzil. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kalian aulad kalian, auladnya, aulad maksudnya anak-anak kalian, bukan hanya laki-laki, anak-anak kalian, lidzakari mithlu hadzil, bagi yang laki-laki 2 banding perempuan 1 gitu. Nah, selama ini kan sebagian orang kalau belajar mungkin di pesantren itu kalau laki-laki walad, kalau perempuan bintun ya kan. Sebenarnya kalau walad ini dia lebih umum, bisa laki-laki bisa perempuan, anak gitu.
Maka sama dengan istri. Nabi Adam itu istrinya disebut dengan kata zauj. Karena zauj itu artinya bukan istri. Zauj itu artinya pasangan. Maka dia bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Selama ini kan zaujah. Kalau perempuan ini zaujah, ini zaujah saya. Sebenarnya dikatakan ini zauj saya, sudah benar. Ya, karena pasangannya laki-laki adalah perempuan. Jadi kalau misalnya saya menunjukkan istri saya, ini zauj saya. Itu sudah betul, sesuai dengan bahasa Al-Quran. Ya. Tapi kalau zaujah gimana? Ya benar juga. Tapi ketika orang mengatakan ini zauj saya, ini sudah benar. Kalau perempuan ini salah satu dari zauj saja. Tapi kalau imra'ah maka dia istri. Imra'atu Fir'aun, istri Fir'aun. Ya. Kemudian wa idh qalat imra'atu Imran, imra'atu Imran, istri Imran. Nah, dalam Al-Qur'an kata istri itu enggak disebutkan dengan kata zaujah, tapi dengan kata imra'ah. Imra'ah itu perempuan, bini misalnya, biniku, nah, bini dia gitu. Ya, kan? Laki dia, ya, laki berarti kan suami gitu. Nah, ini ya, jadi ada kata yang dia netral, zauj. Maka sama seperti hur, bidadari. Hur itu sebenarnya untuk laki-laki dan untuk perempuan. Dari kata ahwat, hur, bidadari. Tetapi kan identiknya dengan perempuan ya, hur, karena hur. Sama yang lainnya itu kata mayit. Mayit itu bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Maka ada sebagian pendapat yang ketika mayit atau jenazahnya itu perempuan, tetap dia berdoanya Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi wa. Biasanya kita kan kalau perempuan Allahumma ghfirlaha warhamha wa'afiha. Ada sebagian yang tetap pakai hu walaupun dia perempuan. Karena kembali ke mayit. Lafal mayit, lafal mudzakkar. Lafal laki-laki ya. Walaupun dia, karena mayit ini ya bisa laki-laki bisa perempuan. Gak bisa dipakai mayitah. Mayitah itu justru artinya bangkai. Ya, mayitah. Mayit saja. Maka usalli ala hadzal mayit. Aku salat atas mayit ini. Laki-laki maupun perempuan, mayit. Gitu ya. Maka ketika Allah maghfir lahu untuk laki-laki atau perempuan itu bisa juga. Ya, kenapa kok maghfir lahu padahal ini jenazahnya perempuan? Ya, karena kembali kepada mayit. Allah maghfir lil mayit. Ya, mayit siapa? Ya laki-laki maupun perempuan. Nah, sama yang juga dengan kata gulam ini ya, walaupun maksudnya anak laki-laki, maksudnya adalah anak, itu disertai dengan akikah. Maka tumpahkanlah darah padanya dan singkirkanlah gangguan dari. Tumpahkanlah darah bukan berarti ini kebiasaan tradisi masyarakat Arab dulu. Akikah itu kan mereka menyembelih binatang kemudian darahnya itu dilumuri ke sekujur tubuh atau di kepala anak yang lahir. Nah, maksud Rasulullah di sini tumpahkanlah darah padanya itu tumpahkanlah darah akibat atau karena kelahiran. Anak laki-laki disertai akikah, artinya ada tuntutan untuk diakikahi. Maka tumpahkanlah darah padanya bukan berarti mengikuti tradisi jahiliyah tadi. Maka itu ya ketika kita membaca hadis ya kita harus teliti. Ya, tetapi maksudnya adalah tumpahkanlah darah karena kelahirannya dan singkirkanlah gangguan darahnya. Dari sini maka seakan-akan ya dalam tanda petik, seakan-akan dengan akikah itu kita menyingkirkan suatu keburukan yang mungkin bisa jadi menimpa anak kita. Nah, kalau dari hadis inilah, ini namanya tersirat. Karena secara tersurat singkirkanlah gangguan. Jadi berarti seakan-akan ketika anak lahir itu mungkin ada suatu keburukan yang melekat dan itu dihilangkan dengan akikah. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut. Silakan Sadiman di rolling. Ya, saya dulu ya, saya baca dulu. Dilanjutkan ya Ustaz. Hewan akikah yang disembelih bagi anak laki-laki dan perempuan. Diutamakan agar yang disembelih bagi anak perempuan adalah 2 ekor domba yang berdekatan dari segi kemiripan dan umurnya. Sedangkan bagi, ini laki-laki mungkin Ustaz yang atas ya? Ya, salah itu. Salah ketik ini. Ya. Salah. Anak laki-laki 2 ekor domba. Sedangkan bagi anak perempuan 1 ekor domba. Dari Ummu Qurs Al-Ka'biyah, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Anil gulami syatani mutakafi'atani
wa 'anil jariyati syatun. Bagi anak laki-laki 2 ekor domba yang setara, dan bagi anak perempuan 1 ekor domba. Dibolehkan menyembelih 1 ekor domba untuk anak laki-laki berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang melakukan itu pada Hasan dan Husain radhiyallahu an, sebagaimana yang telah dipaparkan dalam hadis terdahulu. Ya, jadi hadisnya ini alasan Imam Malik kenapa cukup 1 kambing untuk 1 anak laki-laki, karena Rasulullah membeli untuk Hasan dan Husain dengan 2 kambing. Gitu. Hasan Husain kalau 2 kambing berarti 1 orang 1. Nah, gitu. Maka tadi ya untuk jalan tengah, ya kalau semuanya memang tidak ada kemampuan sama sekali, ya sudah kita mengambil jalan yang mudah, nggak usah menyusahkan dalam beragama. Tetapi kalau kita mampu, ya boyo kan, ya kita mampu, Allah kasih rezeki yang lebih. Masa dengan kelahiran anak, apalagi anak yang tunggu-tunggu gitu ya. Nah, cuman 1 kambing gitu kan. Ya, laki-laki. Oke. Oke, selanjutnya Pak Didi, minta tolong bisa dibaca Pak Didi. Waktu akikah. Waktu akikah, penyembelihan dilakukan pada hari ke-7 setelah kelahiran jika dalam kondisi lapang. Jika tidak, maka dapat dilakukan pada hari ke-14 atau pada hari 21 sejak hari kelahiran. Jika tidak berada dalam kondisi lapang, pada hari kapan saja. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, tusbahu lisab wal arba'a asar, dan wal ihdai wa isrin. Hewan hakikah dapat disembelih pada hari Sabah ke-7, kemudian 14 dan 21. Kemudian korban dan akikah pada waktu persamaan. Menurut mazhab Hanafi, jika korban bertepatan dengan hari akikah, maka bagi keduanya dapat dicukupkan dengan satu sembelihan. Sebagaimana jika salat hari raya Idul Fitri bertepatan dengan hari Jumat, maka cukup 1 kali mandi untuk keduanya. Iya. Oke, mungkin cukup dulu Pak. Jadi yang pertama dia tentang waktunya tadi. Jadi waktunya sebenarnya umum saja. Artinya kapanpun boleh. Boleh ini maksudnya berarti dia sah sebagai suatu akikah selama sudah lahir. Nah, kalau belum lahir artinya baru bukaan 8 sebenarnya. Sudah akikah duluan gitu, sembelih ya. Belum lahir. Tapi kalau sudah brojol, nah, habis itu langsung lah, daripada nanti kambingnya kenapa, nah sudah sah ya. Artinya maka ada sah, ada utama gitu ya. Dalam sholat juga gitu. Utamanya sholat adalah di awal waktu. Tetapi kalau semuanya kita ada keadaan tertentu kan, masih di waktu asar, ya, kita sholat sah sholat itu. Ya, selama sudah masuk waktu asar, ya. Tetapi utamanya adalah di awal waktu. Nah begitu juga dengan akikah. Utamanya tadi 3 tadi. 7, 14, kemudian 21. Ya, kapanpun waktunya sah sebagai akikah. Setelah 21 maka sudah tidak ada waktu utama lagi, sudah habis. Penyebutan hanya di hari ke-21. Nah, kalau seumpamanya bersamaan dengan kurban gimana? Mazhab Abu Hanifah dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal kalau saya tidak salah, itu membolehkan ya, akikah dengan kurban sekaligus. Karena dengan satunya, seperti orang masuk masjid, ya, orang masuk masjid, dia sholat qobliyah bersamaan dengan tahiyatul masjid, boleh jadi satu. Nah, kalau semuanya mau ya sudah, waktunya kayaknya mepet nih untuk 2 rakaat, ya sudah, sholat tahiyatul masjid plus sholat qobliyah. Jadi kalau waktunya masih agak lama, kita bisa tahiyatul masjid dulu, kemudian kita bisa salat qobliyah gitu ya. Seperti halnya puasa Senin Kemis pas Arafah. Insya Allah besok Arafah kita ini kan hari Senin. Ya antum puasa Arafah, puasa Senin Kemis dapat 20. Gitu ya. Nah, itu menurut Imam Abu Hanifah. Tapi sebagian pendapat mengatakan tidak boleh karena ini adalah 2 ibadah yang berbeda. Maka akikah sendiri, kurban sendiri. Maka sekali lagi kita ngambil jalan tengah ya, dari 2 pendapat
Kalau kita ada kecukupan, kemampuan, ya sudah, ya kan? Kita akikah sendiri, kemudian kurban sendiri. Kalau semuanya tidak ada kemampuan sama sekali, Islam tidak memberatkan. Ya sudah, samalah ini akikah sama dengan kurban. Nah, ketika harus memilih salah satu, mana yang didahulukan? Mendahulukan kurban atau mendahulukan akikah? Nah, perbedaan pendapat ulama ya tergantung kepada waktunya. Seumpamanya, pas anak itu lahir, ya, kemudian 7 harinya itu beberapa hari sebelum Idul Adha. Okay. Beberapa hari sebelumnya. Seumpamanya nih, anak saya lahir 7 hari yang lalu. Ini kan kita tinggal 4 hari lagi mau Idul Adha. Ya berarti kan hari 7 ada hari keutamaan. Ya sudah, kalau seperti itu berarti akikah didulukan. Akikah didulukan, kan? Mengambil keutamaan hari. Tapi kalau seumpamanya agak mundur dia, kan, kemudian kedahuluan hari baru lahir hari ini, ya kan? Berarti kan pas kurban itu dia baru hari keempat. Ya sudahlah, kurban dulu. Nanti akikahnya ya, di hari ke-14 atau hari ke-21 kalau ada memungkinkan rezeki, gitu ya. Nah, kalau seumpamanya berjauhan sama sekali ya, akikahnya kapan, kurbannya kapan, kemudian kita punya niat gitu. Ya, tahun ini kayaknya tabungannya hanya cukup untuk beli 1 kambing atau ya antara akikah atau kurban gitu. Tahun ini tabungan kita ini kalau untuk akikah ya akikah saja, nggak cukup untuk kurban. Kalau untuk kurban nggak cukup untuk akikah. Mana yang didahulukan? Nah, sebagian ulama mengatakan didahulukan akikah karena akikah ini seumur hidup sekali saja. Maka ketika antum sudah melaksanakan itu kan sudah selamanya kan nggak lagi lagi. Sementara kurban bisa tiap tahun. Tahun ini nggak mampu atau udah bisa kan, insya Allah tahun depan masih bisa, begitu ya. Tahun depannya lagi masih bisa. Gitu. Artinya untuk menggugurkan kewajiban yang seumur, bukan kewajiban, tuntutan yang seumur hidup ini didahulukan daripada tuntutan yang setiap tahun. Nah, sebagian juga mengatakan ya akikah itu waktunya kan luas. Waktunya luas itu bisa kapan saja kalau sudah lewat dari 21 hari. Sementara kurban ini waktunya khusus nih, setiap tahun kan cuma 1 hari gitu. Ya terserah saja. Kalau gue lihat itu antara akikah dengan kurban. Ya, ada yang mengatakan boleh langsung satu, ada yang mengatakan tidak boleh. Ya. Nah, boleh enggak kalau seumpamanya nih akikah itu dengan sapi? Ini nggak tahu sudah disinggung tadi. Akikah dengan sapi, maka boleh akikah dengan sapi. Nah, bagaimana kalau akikah kumpulan? Laki-laki kan 2 kambing, ya kan? Kemudian perempuan 1. Seumpamanya punya anak laki-laki 2, perempuan 3. Ya. Berarti kan 7 kambing. Laki-laki 2, perempuan 3. 5 anaknya. Semua belum pernah diakikah. Baru kepikiran sekarang. Kalau akikah itu ada keutamaan ya, ada anjuran. Nah, mikir-mikir, udahlah 1 sapi aja. Kan untuk 7. Maka dia boleh. Ya. Pendapat mayoritas lah membolehkan. Maka boleh langsung dengan 1 sapi untuk 7 kambing, jadi karena 2 anak laki-laki kan 4, berarti 3 perempuan menjadi 7. Bahkan dibolehkan juga menggabungkan antara akikah dengan kurban untuk 1 sapi dengan 1 sapi. 1 sapi tadi kan 7 ya. Seumpamanya nih kita punya 5 anggota keluarga. 5 anggota keluarga baru kelahiran 1 anak laki-laki. Ya sudah, jadi kita kurban semua ya, satunya akikah gitu. Artinya 5 tadi kurban, ya kan? Kan masih ada sisa 2. Sisa 2 ini untuk akikah. Maka boleh 1 sapi, 5 kurban, bapak ibu, saudara 3 gitu. Kemudian akikah ini untuk yang baru lahir 2 tadi laki-laki. Maka dia diboleh. Artinya dibolehkan itu bukan berarti harus ya. Tapi kalau semuanya kita mau lebih utama ya sudah, kambing masing-masing. Kalau memang mau keluar dari perselisihan ya, mau keluar dari perselisihan, mau dapat keutamaan, udah nggak mau ribet nanti di akhirat semuanya kan tunggangannya 1 sapi untuk 7 orang rebutan kan. Udah kami masing-masing diri sendiri ya, monggo silakan kan. Artinya tadi saya sampaikan, jadi ada sahnya suatu ibadah, ada keutamaan suatu ibadah. Utamanya kambing.
ya kan? Tapi kalau dianggap sah atau enggak, sah dengan sapi tadi, sah untuk keroyokan dalam artian akikah atau untuk keroyokan sebagian akikah sebagian kurban. Terus gimana nyembelihnya? Ya sudah nyembelihnya. Ya, ya Allah ini akikah untuk si fulan sebulan sebulan. Ya Allah ini kurban untuk sebulan sebulan. Sekali boleh. Ya, ya. Allahumma hadza minka wa ilaika. Allahumma hadza min fulan sebagai akikah. Ya Allahumma hadza min fulan sebagai kurban. Ya, agama ini memudahkan. Allah. Ya. Ustaz mau tanya dulu, boleh Ustaz? Apa? Tadi kan keutamaan waktu akikah itu 7, 14, 21 Ustaz ya. Apakah ada batas maksimalnya kapan waktu kita boleh mengakikahkan anak kita Ustaz? Ya, nggak ada batasan. Nggak ada batasan. Jadi tadi ya, maka setelah hari ke-21 itu harinya sama. Maksudnya boleh kapan saja, tetapi tadi keutamaan hari itu sudah hilang. Jadi kalau antum masih ada 21 hari, sebenarnya kelewat hari ke-7 nih, cari hari yang utama 14. Okay? Lewat 14 ternyata belum punya duit atau masih sibuk ini itu. Ya, cobalah nanti hari ke-21. Artinya masih ada hari utama. Tapi setelah 21 ya sudah. Antum nggak perlu nunggu 28 lah. Sama semua harinya. Nilainya sudah sama. Maksudnya anjuran untuk akikahnya sampai seumur hidup. Artinya misalkan nih saya belum diakikahkan. Nah, itu orang tua saya masih bisa mengakikahkan saya kayak gitu. Masih bisa. Oh. Ya, masih bisa. Nggak ada batas. Atau mengakikahkan diri sendiri juga. Itu mazhab Hanafi, mazhab Imam Syafi'i dengan mazhab Ahmad bin Hanbal, boleh mengakikahkan diri sendiri ya, ketika sudah balik ya. Karena merasa ya dulu mungkin orang tua belum mampu, ya kan? Kemudian kita sekarang mampu, ya sudah, silakan boleh mengakikahi diri sendiri. Boleh juga ya kalau orang tua masih hidup, kita kasih uangnya ke orang tua sebagai bentuk sedekah ya. Kita kan ya mungkin sebagian besar kita kasih juga bulanan ke orang tua ya. Ya sudah, bulanan ini Pak, ini bulanan ini saya kasih 5 juta. 2 jutanya bulanan biasa, 2 juta lagi akikahin saya ya gitu. Artinya kita orang tua kita gugur kewajiban, bukan kewajiban ya, jadi tuntutannya gugur. Kalau tadi kan kita menggugurkan ya. Tapi ini tetap dia gugur dengan diri sendiri. Tapi kan nggak ada uang dari kita kan kita boleh bersedekahnya kita memberi uang. Nah, akikah itu kan boleh uang dari mana saja, uang pemberian, ya kan, utang kalau masih memungkinkan untuk dia membayar. Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Bapak-bapak yang lain mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan. Silakan. Tanya boleh. Boleh, Pak Bambang. Kalau akekah itu dagingnya nggak boleh kita makan kan ya? Kita bagikan kan. Kalau korban kan beda kan, kita bisa makan sebagian gitu. Kalau jadiin satu gimana tuh jadinya? Ya, silakan Ustaz. Ya, sebenarnya hukum daging akikah dengan kurban sama. Sama aja ya? Sama saja. Artinya boleh dikonsumsi semua, boleh dibagi semua, boleh diapakan, boleh. Jadi dia Mama nggak datang Pak minggu lalu, jadi lupa dia. Oh iya benar. Jadi nggak seperti sebagian kita mungkin berpikir ya seakan-akan dia seperti zakat gitu, yang harus dikeluarkan untuk golongan tertentu. Seakan-akan hewan akikah atau hewan kurban ini harus dikeluarkan untuk, enggak, anjuran saja. Jadi Rasulullah menganjurkan dimakan sepertiga, dibagikan sepertiga, disimpan sepertiga. Ada hadis lain mengatakan dimakan sepertiga, dibagikan tetangga sepertiga, kemudian dibagikan sepertiga lain untuk orang-orang yang meminta-minta. Nah, maka ini anjuran. Arti anjuran tidak kewajiban ya, bukan seperti zakat. Kalau zakat kan harus tuh 8 bagian nih. Tidak boleh keluar dari 8 bagian. Tapi kalau kurban atau akikah ini sama saja. Cuman ada sedikit perbedaannya itu. Kalau dalam akikah dianjurkan untuk memberikan dalam keadaan matang. Masak. Kalau kurban ini boleh saja ketika masak atau sebelum masak.
ya. Ada anjuran akikah, karena akikah ini walimah istilahnya, sehingga Rasulullah ya walimah itu kan ya kita ngundang orang dalam keadaan dia tinggal menyantap walimah. Haulim walau bisa ikan alu buat walimah walaupun dengan satu kambing, ya artinya kita ngundang orang sudah siap untuk santap. Ya begitu Pak. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama. Baik, kita lanjutkan dulu untuk pembacaannya ya. Selanjutnya Pak Andri, silakan minta tolong bisa dibaca Pak Andri. Pemberian nama dan kurang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pemberian nama dan cukur rambut. Dalam sunnah dianjurkan untuk memilihkan nama yang baik bagi anak yang baru dilahirkan dan rambutnya dicukur, lantas disedekahi dengan perak atau uang seberat rambutnya yang dicukur, jika memiliki kelapangan untuk melakukan itu. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmizi dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan akikah atas nama Hasan dengan 1 ekor domba dan bersabda, yang artinya, hai Fatimah, cukurlah kepalanya dan sedekahkanlah perak seberat rambutnya kepada orang-orang miskin. Mereka berdua pun menimbang rambut Hasan yang telah dicukur, yang nilainya mencapai 1 dirham atau sekian dirham. Ini masih ada lanjutan? Tolong digeser ke bawah halamannya, ya. Nama yang paling disukai, ya. Nama yang paling disukai adalah Abdullah dan Abdurrahman, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Nama yang paling tulus adalah Hammam dan Harits, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih. Diperkenankan untuk memberi nama sesuai dengan nama-nama malaikat dan para nabi, misalnya Thaha dan Yasin. Ibnu Hazm berkata, para ulama sepakat terhadap pelarangan setiap nama yang mengandung makna penghambaan kepada selain Allah, seperti Abdul Uzza, Abdul Hubal, Abdul Umar, Abdul Kabah, selain Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, kenapa boleh Abdul Muttalib? Ya. Sama juga harusnya, enggak. Ini bisa berarti hamba, bisa berarti kita. Ya. Artinya abad itu bisa berarti hamba, bisa berarti Abdul Muttalib ini kan hambanya Al-Muttalib. Oh, karena Muttalibnya ke Allah. Ya, bukan budaknya Al-Muttalib. Ya. Al-Muttalib ini jadi apa ya? Dia saudara apa? Muttalib ini kan Abdul Muttalib ini kan kakeknya Rasulullah. Jadi kakeknya Rasulullah itu dia lahirnya di Madinah. Kemudian dia pamannya Muttalib ini. Muttalib ini pamannya namanya Syaibah. Itu Syaibah. Ya, karena ketika lahir ada beruban Syaibah. Nah, ketika dia diambil untuk dibawa ke Mekah, itu orang-orang tidak tahu kalau itu ponakan latihan Abdul siapa gitu. Oke. Uzza itu salah satu berhala di dalam Ka'bah itu. Nah, Uzza dan Lata. Memang.
Sama dengan Abdul Ka'bah itu namanya namanya Abu Bakar kan. Kalau tidak salah Abu Hurairah itu nama aslinya dulu Abdul Syams. Abdul Syams ya. Kemudian diganti Abdul Rahman. Abdul Rahman. Yang disebut Abdul Rahman ibnu Sakhr, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada nama-nama yang lain juga yang Rasulullah ganti ya. Maka ganti nama itu bukan sesuatu yang aneh. Di zaman dulu juga banyak Rasul mengganti nama sahabat yang kira-kira ya nggak cocok begitu ya. Bukan hanya karena abad ya, karena ada penghambaan, tapi juga nama-nama, bahkan nama yang terlalu berlebih-lebihkan juga Rasulullah melarang, dalam artian tidak menganjurkan. Seperti nama Najih, itu ada sebagian hadis mengatakan nama Najih itu Najih itu artinya sukses, karena kan orang nggak pernah gagal gitu. Padahal manusia itu pasti pernah gagal. Tapi nama ini kan sudah populer ya. Maka nama suci itu sebenarnya dia ya sebagian ulama ada mulia, suci itu ada. Ya, seakan-akan orang itu nggak pernah salah gitu. Suci atau mulia. Maka ketika saya di Brunei itu ada orang namanya mulia, itu agak hampir nggak ada sih nama mulia. Ini orang Indonesia ketika ke sana namanya mulia. Mulia kayak sultan gitu, yang maha mulia. Nah, bagi mereka mulia itu yang sultan. Allah alam, artinya nama yang terlalu berlebihan seakan-akan mengkultuskan diri. Tetapi nama itu sudah sangat populer sehingga ya wallahu alam. Kalau saya untuk menengahi ya itu anjuran saja untuk tidak seperti itu. Tapi ketika istri Nabi itu kan diganti namanya itu, Ustaz. Gimana itu? Zainab binti Jahsh sama Juwariyah binti Harith. Ya. Nama aslinya mereka Barra. Ya betul, Barra. Nah itu Barra itu baik. Baik. Dari bir. Bir. Ya. Makanya katanya apa? Fala tuzakku anfusakum. Wah, fala tuzakku anfusakum. Jadi dalam Al-Quran ada istilah tazkiyah. Tazkiyah itu ada memuji diri sendiri. Artinya mensucikan diri, ya itu boleh kalau mensucikan diri, mensucikan jiwa. Yang tidak boleh adalah menganggap diri suci. Maka ada dua, qad aflaha man zakkaha, qad aflaha man tazakka. Beruntung orang-orang yang mensucikan diri. Tapi dalam Al-Quran juga dikatakan wala tuzakku anfusakum. Dan kata yang sama, zakka yazak. Nah, artinya pertama adalah mensucikan jiwa, membersihkan. Arti yang kedua menganggap diri suci. Kata bahasa Arab. Wallahu a'lam. Nah, nama itu juga punya apa ya? Punya indikasi atau punya apa ya? Ya, karena dia juga sebagai doa. Maka Rasulullah SAW dalam Sulhul Hudaybiyah itu kan ketika utusan dari orang-orang Makkah itu kan Rasulullah SAW ya membuat suatu perjanjian. Ternyata utusan dari Makkah itu namanya Suhail. Suhail bin Amr. Ya, namanya Suhail. Akhirnya Rasulullah mengatakan, ya Suhail, berarti urusan kita gampang gitu. Karena Suhail itu secara bahasa dari kata sahal. Sahal artinya mudah. Oh insya Allah lah urusan kita. Karena orang Arab, kalau dia ngutus Suhail itu berarti nggak bikin ribet. Jadi sesuai dengan nama. Ada orang juga kan namanya begitu. Ya, ada yang namanya memang kelihatan garang betul dia. Ada namanya. Pak Bambang gimana namanya? Sesuai tidak? Bambang itu apa artinya, Ustaz? Tahu kan Ustaz artinya? Bambang itu artinya lelaki. Harus tanya. Dia sesuai lah kan lelaki. Saputra lagi ya, laki-laki. Iya. Muzakkar jadinya. Muzakkar ganda. Muzakkar salim. Wallahu a'lam. Itu tentang nama ya. Maka nama juga untuk menamai anak kita ya sebagai bentuk mencari keberkahan, kemudian doa. Ya, maka Rasulullah mengajarkan nama-nama yang baik. Ada sebagian, ya mungkin sebagian besar kita, ya, apalagi ya kalangan-kalangan milenial sekarang, orang tua muda ini kadang-kadang kan nyari nama tuh yang aneh-aneh gitu, yang kira-kira nggak ada, sehingga artinya nggak tahu lah. Nemu di sinetron, jadi nama gitu ya. Artinya apa? Boh lah gitu. Maka saya ini kalau pas baca absen ya ketika ngajar, aduh baca aja sudah susah. Maka kalau perkenalan saya selalu tanya, apa arti nama kamu itu apa? Tidak tahu Pak. Gini. Ada, saya pernah menemukan itu salah satu murid saya itu namanya Mahjur.
Mahjur itu kalau dalam Al-Quran itu kan dicuekin. Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya, Rasul mengadu kepada Nabi, ya Allah, kaumku ini menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang diacuhkan, enggak dipedulikan, dilecehkan. Mahjur, dia nama mahjur, ente nama kok mahjur gitu. Tahu enggak nama artinya mahjur? Enggak tahu, Pak. Ya, saya suruh buka Al-Quran, coba buka di Al-Quran. Ya, jadi kawan-kawannya buka juga buku Al-Quran itu. Oh, mahjur diacuhkan di PHP gitu. Nah, ternyata diganti mujair. Ustadz punya usut, ternyata Pak itu singkatan dari nama bapak dan ibu saya. Bapaknya namanya Mahmud, ibunya namanya Juwairiyah. Mahjur. Waduh, tidak salah juga sih ya. Tapi itulah ketemu di Al-Qurannya yang dicuekin. Mahjur. Nah, itu banyak orang yang kasih nama anak gitu ya, singkatan dari suami istri. Singkatan, ya boleh singkatan, tapi kadang-kadang enggak. Wallah alam ya, ini mungkin juga pelajaran ya, kadang-kadang ya yang sekarang ini kalau saya lihat ya, memang generasi sekarang ini kan nama-nama itu kan ya aneh terus panjang-panjang. Kalau orang Arab kan namanya ya pendek-pendek aja. Mahmud, Muhammad, Ahmad. Kadang-kadang kita bingung. Maka kalau di Mesir itu manggil orang itu ya Muhammad. Ya. Namanya siapapun panggil Muhammad. Kayak orang Jawa, tole sini. Itu nggak pakai tole gitu. Ya Muhammad, ya Mahmud. Namanya siapa kalau panggil Mahmud? Wallah. Tanya Ustadz. Silakan. Tadi mengenai nama yang kita nggak boleh mengklaim diri berlebihan tadi ya. Nah, kalau kita kan menganggap nama itu kan doa, Ustadz, harapan kan. Nah, kadang misalnya kita kan ada yang namanya soleh gitu kan bukan berarti kita orang yang soleh gitu kan, tapi kan kita berusaha agar anak kita misalkan menjadi soleh kayak gitu kan. Nah, itu gimana hukumnya, Ustadz? Tadi kayak suci, soleh, terus apalagi kan banyak tuh kata benda kan, bukan kata kayak tadi tazkiyah apa tadi itu iya, bukan kata benda kan. Nah, kalau soleh terus suci itu kan kata benda itu. Mana Ustaz? Sama barah juga kata benda tadi kan? Iya. Nah, apakah maksudnya kita menghindari itu? Apakah boleh atau gimana? Ya, maka memang di sini juga ketika saya mengkaji ya, mencoba untuk membaca apa alasan Rasulullah SAW. Ya, saya belum menemukan yang benar-benar memuaskan jawabannya. Maka untuk menengahi tadi, itu sekedar anjuran saja. Bukan dalam bentuk larangan seperti abdun tadi ya. Yang hamba kepada itu yang benar-benar larangan. Tak boleh. Tapi untuk tadi ya, nama yang itu anjuran saja. Karena takutnya ya itu tadi, seakan-akan itu orang itu tidak pernah salah, najih, seakan-akan nggak pernah gagal gitu ya. Maka ada di Zadul Ma'ad itu. Yang beberapa waktu lalu kita baca. Ada satu pembahasan tentang nama-nama itu. Rasul bertanya, ini namanya kok najih? Apakah dia sukses terus? Tidak juga. Ya pernah, manusia namanya pernah. Manusia namanya pernah. Tetapi ada nama-nama lain yang tadi kayak soleh. Masa orang ini nggak pernah berbuat dosa? Kan pasti pernah gitu. Tapi Rasul nggak menyalahkan gitu. Jadi ada nama yang dibiarkan dengan sebagaimana adanya. Ada nama-nama yang kemudian ditegur dalam artian tadi ya, dikomentari oleh Rasulullah. Maka saya secara pribadi, saya secara pribadi memang belum menemukan jawaban yang benar-benar meyakinkan gitu. Maka saya menengahi gitu, mungkin itu anjuran. Maka ketika kita mendapati nama yang seakan-akan berlebihan, ya kita hindari gitu ya. Walaupun ya maksud kita kan tadi supaya namanya najih kan, kita ingin orangnya sukses gitu. Suci, mulia, ada lah barroh tadi ya, baik ya kan, itu nama-namakan baik gitu. Kok malah tidak boleh ada beberapa nama lah. Ketika saya baca hadis itu juga banyak juga orang yang namanya itu ya masuk ke dalam komentar komentar Rasulullah itu. Mungkin nanti bisa kapan gitu ya saya tunjukkan betul hadisnya atau ininya, mudah-mudahan ada waktu, ada kesempatan. Nama-nama yang itu populer betul di kalangan kita ya. Nah, maka kalau seumpamanya itu ya
untuk dikatakan dilarang sama sekali ya. Ya itu tadi kita nggak bisa mengatakan larangan, dianjurkan juga enggak, maka ya mungkin lah, wallahu a'lam. Ya, mungkin itu sebagai bentuk Rasulullah anjuran saja supaya tidak seakan-akan menganggap diri kita yang suci. Tapi Ustaz, kalau mau komentar Ustaz, itu kan ayatnya kan fa'la itu kan. Fa'la tu zaku, jadi memang tidak boleh. Nah, di tafsir yang saya baca itu surat 53 ya. Dirinya memang memuji diri sendiri itu memposisikan dirinya sebagai sesuatu yang sudah baik. Gitu. Jadi kata-kata barah itu sesuatu yang dia sudah lebih baik. Makanya di tafsirnya saya baca waktu itu memberi nama sebagai mutaki itu juga nggak boleh. Karena dia sudah jadi kata benda sama dengan memberi nama mukmin itu nggak boleh. Tapi muslim boleh. Jadi nggak boleh dikasih nama anak mukmin. Karena dia qad aflahal mukmin dan qad aflahal mu'minun. Kalau dia udah mukmin nggak boleh lagi, dia udah qad aflah, jadi dia udah meyakinkan dirinya di surga gitu. Nah itu yang nggak boleh, memanggil diri mutaki juga nggak boleh. Tapi kalau soleh, karena dia masih kata kerja, masih ini, dan dia masih dalam berupaya, dia nggak boleh. Jadi ininya tadi ya tetap larangan, belahnya itu jadi tetap larangan, Ustaz. Gimana Ustaz? Ya, betul Pak Didi. Cuman itu tadi ya, jadi mensucikan diri ini kan tidak boleh, tapi nama itu tadi kan bukan maksudnya mensucikan diri. Maksudnya kan tadi ya, maksudnya itu ya, jadi berharap dia karena nama adalah doa gitu. Maka ketika orang namanya itu tadi kan bukan berarti dia menganggap dirinya itu kan, tapi berusaha mudah-mudahan menjadi seperti itu. Maka tadi karena sebagian nama robah itu kan artinya beruntung, untung kan, tidak mungkin orang itu untung terus. Itu juga oleh Rasulullah dikomentari kan. Tapi beberapa sahabat masih ada dengan nama itu gitu. Bilal bin Robah. Ya. Itu bapaknya, dia nggak bisa ganti kalau itu. Kemudian ada juga bin Abi Robah, ini ada seorang ulama tabi'in. Abi Robah. Artinya itu tadi, makanya saya tidak bisa memastikan karena nama-nama yang seakan-akan itu juga ada sebagian sahabat yang tetap begitu ya, tetap tidak diganti oleh Rasulullah SAW. Saya agak lupa nama-nama itu tadi ya. Maka nanti jadi, nama Pak Andri itu nggak boleh tuh, Andri Firdaus, sudah yakin masuk Firdaus berarti ya. Doa itu Pak. Itu doa. Ya. Tadi ya, karena itu tadi ketika kita memberi nama itu kan niatnya untuk mensucikan diri atau niatnya untuk doa ya? Karena ya tadi kalau saleh itu secara arti kan kata sifat saleh sama seperti saleh artinya baik kan ya, baru jadi benda dia menjadi solihin ya. Oh saleh bisa tunggal juga bisa ya, saleh itu tunggal, jamak jadi solihin ya, saleh tapi jamak dia kan jadi solihin. Maka kalau yang seperti itu Allah alam tadi ya, mungkin sekedar anjuran untuk tidak di. Tapi kalau yang disepakati nama-nama yang menghamba atau nama-nama Allah itu sebenarnya juga ada. Nama Allah dalam keadaan tunggal, maka sebenarnya Rahim boleh sih tambah. Fatir, ada banyak orang yang namanya Fatir. Fatir itu kan artinya pencipta. Kalau Abdul Fatir boleh, Abdul Fatir namanya. Itu kan hamba pencipta. Kalau Fatir itu karena namanya Khalik, kan banyak sekali orang Indonesia Khalik. Sebenarnya Abdul Khalik sih, tapi panggilnya kan Khalik pencipta. Tidak boleh. Kayak orang namanya Allah kan. Ya, tapi ada nama-nama yang boleh antara Allah dengan hambanya, boleh bersatu. Rahim, karena Rasulullah juga disebut dengan sifat rahim dalam surat At-Taubah. Ya, Raufur Rahim. Ya. Jadi beliau itu sangat pengasih dan sangat penyayang. Kemudian latif, lembut, kan? Allah maha latif, maha lembut. Tapi manusia juga lembut juga. Tapi tadi ada nama-nama yang tidak boleh disandingkan antara Allah dengan makhluknya. Khalik, Fatir, Mubdi', ya. Kemudian Muhyi, itu juga tidak boleh. Muhyi, menghidupkan. Ada yang menghidupkan. Tapi yang lain-lain ada ya yang seperti itu. Wallahu a'lam. Nanya lagi Ustaz?
Tafadhol. Silakan. Ya, ada beberapa kasus seperti ini, Ustaz. Nama itu panjang banget, kemudian anak itu rewel gitu kan. Ya, ganti nama. Ya, orang tua berpendapat ini keberatan nama ini, kepanjangan namanya, sehingga selamatan ganti nama gitu biar nggak rewel gitu, Ustaz. Ya. Ya di kampung-kampung tuh ya beberapa kejadian begitulah. Ya Itu tanggapan pasti orang Jawa pasti. di Jawa ya banyak gitu. Di Sumatera nggak ada tuh. Ya. Oke, jadi sebenarnya gini ya, kalau masalah berat nama itu bisa dikatakan bisa dikatakan nggak ada, karena begini ya, kan semuanya ini namanya Ghazali. Oh berat tuh Ghazali, ulama besar, kan? Ya. Ganti nama Umar. Umar lebih hebat daripada Ghazali. Tapi sama Umar cocok gitu. Kan Umar tingkatannya lebih tinggi dari Ghazali. Tetapi kalau menurut saya sih memang ada tadi cocok atau tidak. Itu saja. Artinya kalau berat atau enggaknya itu. Tapi ada kecocokan karena nama ini ya. Nama itu mengandung keberkahan. Ya. Mungkin nama itu tidak cocok. Sehingga boleh untuk mengambil keberkahan dari nama yang lainnya, kita mengganti nama. Artinya dikatakan wajib juga enggak, dikatakan haram enggak. Cuma tadi ya, kalau menganggap berat enggak beratnya ya tadi itu gitu. Ketika diganti dengan nama Umar, dia seharusnya lebih berat. Ya, Umar sama Imam Ghazali jauh, Imam Ghazali 505 Hijriah, Umar sahabat Rasulullah gitu. Pas diganti nama Umar, sehat-sehat aja gitu. Ustaz ngomong itu Pak Ghazali nggak datang lagi nanti. Tapi tadi lah mungkin ada kecocokan. Menurut saya sih, karena pada realitanya itu ada memang. Saya mengalami sendiri lah, artinya melihat ada orang yang ketika diganti nama itu, ya mungkin tadinya dia cocok dengan nama itu. Tapi untuk mengatakan tadinya berat atau enggaknya ya nggak ada yang berat. Cuman sesuai atau enggak nama itu dengan orang. Wallahu a'lam. Baihaqi berat nggak tuh Imam Baihaqi? Iya. Imam dari kota Baihaq. Iya, saya juga nggak Lama itu. jadi pemimpin gitu kan. Kalau itu nggak apa-apa kan, meniru nama Nabi aja boleh. Nama Yusuf, Muhammad kan boleh. Apalagi cuma Imam Baihaqi. Yang nggak boleh itu kasih nama Bukhari, nama kotanya yang dikasih. Iya. Ya baik. Ada lagi yang lain pertanyaan seputar? Ada lagi yang masih berat sama nama? Mau dilanjut dulu sebentar kali ya ini ya. Nama-nama yang tidak disukai. Pak Bambang, silakan Pak Bambang, bisa dibaca. Ini Pak Bambang. Di-unmute dulu Pak. Mic-nya. Iya, nama-nama yang tidak disukai. Pasca beneran di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW melarang pemberian nama-nama berikut: Yasar, Rabah, Najih. Nah, tadi udah disebutin tuh. Dan Aflah. Ketika barang kalai. Kenapa nih barang kalai? Karena barangkali. Karena barangkali nama-nama ini ada sebagai salah satu sarana yang menunjukkan sikap pesimistis. Dalam hadis Samurah, Rasulullah bersabda, La tusamma gulamaka yasaron, wala robahan, wala nahihan, wala wala yajihan, wala afwaha, wa innaka taqulu asumma huwa fala taqulu ya fayaqulu la. Jangan kamu memberi nama anakmu Yasar, Rabah, Najih, tidak pula Aflah, karena berarti kamu mengatakan dia berdosa. Padahal dia tidak begitu. Lantas dia menjawab, tidak. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini juga ya kan,
nama-nama itu, nama Yasar. Kan? Yasar ini Allah alam kan ada banyak juga namanya Yasar. Yasar itu apa? Apa beda sama Yasir? Yasar artinya sama dengan Yasir, gampang, mudah. Yasir itu boleh kan? Iya, makanya. Untunglah keluarga Yasir kata Rasulullah SAW. Makanya itu. Ahmad Ada bin Yasar bin Bilal. Anaknya Bilal itu dikasih nama Yasar. Tapi Rasulullah melarang, maka tadi saya sampaikan. Jadi, ya gimana mau kita anggap larangan sahabat Rasulullah memberi nama anaknya Yasar. Jadi Bilal itu punya anak namanya Yasar. Yasar bin Bilal. Padahal Rasulullah mengatakan jangan kasih nama anakmu Yasar. Kemudian Robah. Tadi kan Robah. Itu juga. Robah artinya beruntung. Yang masa nggak pernah rugi, semua orang pasti pernah rugi, kan? Satu dua pasti pernah rugi, kerugian. Kemudian Aflah, Najih. Aflah itu beruntung. Najih artinya sukses. Aflah itu sukses. Aflah aja coba kan, ya gimana? Maka tadi saya sampaikan, Allah alam ini mungkin ya, karena saya juga perlu bacaan tambahan lagi. Tapi tadi belum benar-benar meyakinkan saya nama-nama itu diharamkan atau dalam artian dari anjuran atau ada maksud lain dari Rasul. Karena nama-nama itu nggak semuanya sabrun ya ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah, kan. Rasul menyatakan wahai keluarga Yasir, Yasar sama. Mudah artinya. Keluarga Yasir, sabarlah, tempat mudah. Ustadz Yasir itu yang diberi kemudahan. Yasar yang memberikan kemudahan. Artinya Allah. Kalau Yasar pakai tasdid, ya. Iya pakai tasdid, memberikan tapi kemudahan. Tapi ini kan Yasar. Walaqad yasarna Qur'ana lidzikr, kan? Walaqad yasarna, ya. Walaqad yasarna Qur'ana. Allah mempermudah. Ini Yasar dia tidak pakai tasdid. Jadi Yasar pakai tasdid itu artinya mudah, bukan memudah. Kalau Yasar yang memberikan kemudahan. Ya. Nah, tetapi Yasir itu juga bisa berarti memberi kemudahan. Jadi dalam yang diberi kemudahan kan jadi past tense dia. Dia bisa berarti fa'il seperti rahim yang menyayangi atau yang disayangi. Iya kan fiil pasif kan dia? Ya, dia bisa sebagai subjek, dia bisa sebagai objek. Kata rahim ya. Rahim ya. Itu kan menyayangi, bisa juga berarti yang disayangi. Gitu. Nah, maka dia kalau wazannya artinya kalau bentuknya itu rahim, yasir, ya, qatil, fa'il ya, fa'il itu bisa habib. Habib itu bisa berarti yang dicintai atau yang mencintai. Gitu. Nah, maka yasir ini juga bisa berarti yang memberi kemudahan atau yang diberi kemudahan. Allah alam. Ala kulli hal ya itu tadilah kalau saya ya, mungkin nanti antum bisa kaji lebih dalam lagi, bisa baca-baca lagi kalau ada bacaan-bacaan tentang nama-nama ini ya. Nah, karena saya sendiri belum yakin dengan itu tadi ya, dengan pengharaman atau penganjuran. Ala kulli hal ya ada nama-nama yang seakan-akan Rasulullah memberikan komentar, tapi tadi di lain itu sahabat-sahabat kok masih tetap dengan nama itu, atau bahkan ada anak-anaknya yang diberi nama dengan nama-nama itu tadi. Aflah itu kan beruntung, sama dengan muflih. Itu orangnya. Dan muflih, ya kan? Artinya dengan akar kata yang sama, ya kan? Artinya ya itu tadi nama-nama itu populer. Dan Allah alam ya, dan selama ini ulama itu nggak komentar berlebihan gitu. Ketika menemukan nama kita semuanya di Arab. Ketika kita kuliah, banyak orang Indonesia namanya Najih. Artinya dosen-dosen kita, walaupun kita nggak itu kok nama Najih sih gitu. Ya. Jadi komentarnya tuh nggak. Tapi kalau seumpamanya namanya itu namanya Kholik gitu, itu pasti dari komentar. Nama kok Kholik gitu kan? Ya, jangan panggil Kholik, panggil Abdul Kholik gitu. Jadi pasti dia komentar. Tapi kalau nama Najih, Aflah itu kita nggak menemukan komentar yang keras gitu loh. Yang keras. Sekeras Kholik sama ya, sekeras Kholik sama tadi. Kholik itu nggak bisa manusia itu. Kholik atau Fatir gitu. Wallahu a'lam. Iya.
Enggak makhluk itu namanya. Makhluk. Kalau makhluk Ada yang namanya Tuhan. ada yang Orang namanya Indonesia. Eh, sama. itu Nah, KTP hoax ya. ada yang Beneran Pak, beneran. Beneran ya. Nah, ini Namanya beneran. Tuhan. Beneran. Namanya Tuhan. Sebagian kita ini kan ada yang namanya kayak Wisnu, gitu ya. Kemudian nama, nah itu saya juga tidak tahu tuh apa harus diganti apa enggak. Kan itu nama dewa, dewa lagi orang Muslim. Ya, ya Allah alam ada nama lain apa? Ya nama-nama dewa, dewa-dewa. Kita Nama lain kita Zeus. nggak tahu sebenarnya kata-kata dewa itu sendiri artinya Tuhan. Nah, nama dewa Dewi. Dewa itu sendiri artinya Tuhan. Dewa. Dia kan Zeus. Saya dulu punya kawan namanya Zeus. Wah, Zeus. itu nama dewa Yunani. Tuhannya orang Mesir, orang Yunani. Kan Yunani. Orang Yunani. Zeus rajanya. Zeus. Allah alam. Ya. Kita Zeus ini nanti yang menikah dan anaknya lahir namanya ini. Hercules. Hercules, ya. Iya. Tanah Abang. satu lagi kita baca ya, azan di telinga kiri. Pak Adi, silakan Pak Adi. Iqamat telinga kanan. Azan di telinga kiri bayi. Sunnah menganjurkan untuk mengumandangkan azan di telinga kanan bayi dan iqamat di telinga kiri, agar yang terdengar pertama kali pada pendengarannya adalah nama Allah titik. Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi menurutnya sahih meriwayatkan dari Abu Rafi radhiyallahu an bahwa dia berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memandangkan azan sholat di telinga Hasan bin Ali saat Fatimah radhiyallahu an melahirkannya. Ibnu Sini meriwayatkan dari Hasan bin Ali bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya siapa yang anaknya telah dilahirkan lantas dia mengumandangkan azan di telinga kanannya dan iqamat di telinga kiri, maka Ummu Sibyan tidak membahayakannya. Apa Ummu Sibyan? Setan nama perempuan. Ya, setan yang gangguan anak. Ada satunya. Footnote-nya apa tuh masalah? Nah, Ada yang mengatakan bahwa Ummu Sibyan adalah jin perempuan yang menyertai manusia. Oh. Jadi jangan kasih nama Ummu Sibyan ya. Kalau Sabian Oh, Ini pakai shot ya, Sibyan. Oh, Sabian juga ya pakai shot ya. sama fathah dengan kasrah. Iya. Ya, oke. Jadi tentang mengadzankan ya di telinga. Ini hadis yang paling kuat. Ya, ada banyak hadis lain yang dianggap lemah, ada bahkan yang hadis palsu ya. Tapi yang paling kuat gitu ya, disahihkan oleh Imam Tirmidzi, ya bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumandangkan adzan di telinga. Nah, telinganya ini kanan apa kiri? Enggak disebutkan. Ya, kalau kita baca tadi ya hadisnya itu, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumandangkan apa tadi? Mengumandangkan adzan di telinga. Bentar. Rasulullah mengumandangkan adzan salat di telinga Hasan bin Ali. Ini di telinga. Telinga kanan apa telinga kiri? Enggak disebutkan. Kalau hadis Rasulullah enggak disebutkan. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwasanya di telinga kanan untuk adzan, di telinga kiri untuk iqamah. Ya. Tadi saya sampaikan ya, memang ada hadis-hadis yang dianggap lemah atau bahkan palsu. Tapi amalan para ulama salaf ada, termasuk Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu mengamalkan amalan, mengadzankan di telinga kanan, kemudian mengqamatkan di telinga. Maka masalah ini nggak usah terlalu dibesarkan karena ini bid'ah, kemudian ini haram dan lain sebagainya kan. Sebenarnya ini ya lumrah saja. Kalau antum tidak mau ya silahkan. Gitu ya. Tapi kalau mengamalkan karena tadi ada amalan Rasulullah yang mengadzankan di telinga yang nggak ke kanan atau kiri, ya kan. Kemudian ada hadis yang dianggap lemah yang Ummu Sibyan itu hadisnya agak lemah ya. Kemudian ada amalan, tapi walaupun hadis lemah itu kalau ternyata para ulama mengamalkan, termasuk Umar bin Abdul Aziz mengamalkan,
dia mengadzankan anaknya di telinga kanan dan mengqomkan di telinga kirinya. Hikmahnya supaya yang pertama kali terdengar di telinga anak kita adalah lantunan adzan dan asma Allah. Karena katanya ini Allah alam lah kan, kita perlu lebih paham. Jadi indera yang pertama berfungsi dari seorang anak itu adalah pendengaran. Maka Al-Quran tidak mengatakan waja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Jadi Allah Qalilan ma akan tashkurun. pendengaran, kemudian penglihatan, baru hati. Saat artinya bisa mengetahui baik buruk itu nanti akhirnya. Tapi yang pertama berfungsi adalah pendengaran, kemudian penglihatan. Katanya begitu. Artinya dalam Al-Quran juga diurutkan begitu ya. Tapi Allah alam lah, ini kan untuk penelitian sains. Penelitian ini sudah valid atau belum. Tetapi tadi ya, hikmahnya ketika kita mengumandangkan adzan, itu yang pertama kali didengar oleh anak kita adalah lafal-lafal Allah. Dan adzan itu apakah hanya untuk sholat? Tidak. Adzan itu ada banyak anjuran juga untuk adzan. Ketika terjadi gempa atau satu musibah besar, itu dianjurkan untuk adzan. Tsunami untuk apa itu adzan. Maka Turki itu ketika kudeta, itu salah satu cara untuk ngajak turun ke lapangan kan dengan diadzankan. Ya, ini Turki kan memperingati ke apa namanya, kegagalan kudeta ya, kayak Gestapo 15 Juli 15 Juli itu dari beberapa hari yang lalu. Nah, itu kan salah satu cara untuk menggagalkan itu kan mengumandangkan adzan itu. Jadi di masjid-masjid dikumandangkan adzan, ya. Diminta untuk turun menggagalkan kudeta. Ketika kita memasuki rumah baru, itu juga dianjurkan untuk mengadzankan, ya, karena itu salah satu cara untuk mengusir setan. Kemudian ketika ruqyah, ya, ruqyah kan adzan juga. Karena Rasulullah SAW dalam hadisnya begitu, ya. Ketika adzan setan lari, ya, selesai adzan setan datang lagi, qomat lari lagi, ketika salat datang. Artinya adzan itu mengusir setan. Nah, ketika di ruqyah itu kenapa diadzankan? Ya, supaya nah, ketika kita semuanya menempati rumah baru yang kita tidak tahu kan, ya, bisa jadi ada makhluk lain yang menempati sebelum kita. Dan jika lu adzan, salah satu hikmahnya itu diusir. Jadi adzan itu bukan hanya untuk sholat, tapi ada apa namanya, ada waktu-waktu yang lain juga yang ada untuk adzan. Kemudian ada juga ketika apa namanya, dikubur ya, walaupun penundukan satu wilayah. Jadi ketika Fatah Makkah itu kan Rasulullah menyuruh Bilal. Kemudian ketika Umar bin Khattab menduduki Palestina, Bilal juga azan. Ya, ya betul. Yaitu terus ya ketika orang dikuburkan, jadi kenapa diadzankan ya? Ya mungkin itu hikmahnya. Walaupun itu ya khilafiyah. Kalau di kuburan itu saya belum pernah dengar tuh ini ya, Ustaz. Ya, memang nggak ada dalam hadisnya. Cuman tadi ulama itu mengambil hukum ya, mengambil apa namanya, dalil itu dari kenapa nggak mengambil dalil dari janganlah jadikan kuburan menjadi tempat sholat? Karena bukan untuk sholat. Ya kenapa nggak mengambil dalil dari situ? Gitu. Ya, dan Rasulullah pernah sholat juga. Rasulullah ketika ada seorang perempuan yang hitam, berkulit hitam kan, yang membersihkan masjid, ketika dikatakan dia meninggal, Rasulullah datang ke kuburannya dan beliau sholat. Artinya maksudnya jangan jadikan tempat sholat itu ya, jangan jadikan sebagai tempat untuk ya menyembah, tapi musolat. Adzan itu ya bukan untuk sholat tadi ya, nggak semua adzan itu untuk sholat. Ya Allah alam, tadi saya sampaikan ini masalah khilafiyah, supaya ketika kita menemukan, ya walaupun kita tidak sependapat, atau kita merasa ya pandangan itu tidak tepat, tapi itu tadi. Jadi mereka itu ada alasannya. Nah, ketika kita mau tahu alasannya, ya kita nggak menerima alasannya, kelas gitu kan. Tapi mereka itu alasannya mungkin ya tadi diambil dari apa namanya kias-kias yang lain. Karena dalam ilmu Islam ini kan ada pengkiasan. Kalau boleh untuk rumah kosong, kalau boleh untuk ini, ya dianggapnya boleh. Allah alam lah. Itu saja. Silakan. Yang belum pernah nanya, setahu saya itu Mas Abe. Hari ini belum nanya maksudnya.
udah hafal, udah tahu semua dia cara cara kurban kayak. Sedih berhenti minumnya kasihan. Silakan Data, ada yang mau ngasih tambahan? Mas Abe kasih tambahan. Tambahan Pak. Ini masihnya malah lepas ya. Oh ini Apa? masuk lagi. Tadi sempat lepas. Yes. Ya, ini mati sendiri, maaf nih laptopnya. Kalau lowbat kok mati langsung. Oh iya, aku juga lowbat nih. Sampai mana ini? Sudah? Pertanyaan, nunggu Bang Abe bertanya nih. Oh iya, silakan Bang Abe. Kayaknya habis main ini, Pak Abe nih. Mas, masalah kurban apa akikah Pak? Apa Akikah ya? aja? Boleh, dua-duanya boleh. Teman saya di akikah. Katanya waktu kecil nggak di akikah. Jadi dia sebelum nikah pas mau nikah mau di akikah. Terus yang kedua masalah makan potong hewan itu memang syaratnya untuk akikah itu kemudian apakah maksudnya makannya itu juga syarat dari akikah itu Pak. Yang pertama mengakikahkan sendiri atau diakikahkan ketika dewasa? Iya. Ya, mengerti. Ya, boleh saja mengakikahkan sendiri. Sudah kita singgung, boleh mengakikahkan diri sendiri ya kalau sebenarnya orang tua dulu belum mengakikahkan. Karena ada sebagian ulama itu yang menganggap akikah itu gugur bagi seorang ayah ketika orang sudah balik gitu. Ada sebagian mengatakan begitu. Sebagian mengatakan dia nggak gugur sampai kapan. Artinya pada hakikatnya akikah itu adalah tuntutan untuk seorang ayah. Ya. Artinya kenapa ayah bukan ibu? Karena ayah inilah yang wajib menafkahi. Ya, artinya tuntutan orang tua lah. Jadi orang tua itulah yang punya tuntutan untuk mengakikahi anaknya. Sehingga nggak ada tuntutan untuk kita itu mengakikahi diri kita sendiri, walaupun kita mampu. Ya. Karena akikah itu adalah sembelihan karena kelahiran seorang anak sebagai bentuk syukur. Nah, yang bersyukur gitu, seorang ayah. Gitu. Maka sebenarnya tidak ada tuntutan untuk kita mengakikahi diri kita sendiri. Tapi ketika ayah kita belum mengakikahi diri kita, maka boleh kita mengakikahi diri kita. Atau tadi ya, tetap ayah kita yang mengakikahi kita, nah dananya dari kita. Karena tuntutan itu kan tidak gugur sampai kapan sebelum diakikahi, ya kan? Ya, anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Sampai kapan ya? Sampai kapanpun. Walaupun sebagian ulama tadi saya sampaikan, sebagian mengatakan sampai dia balik misalnya. Setelah dia balik, maka sudah selesai tuntutannya, gitu ya. Tetapi ya, anggaplah kita dia tuntutan seumur hidup. Maka berarti ayah kita masih ada tuntutan ketika kita belum diakikah. Kalau masih hidup, maka solusinya begitu. Ya, kita kasih uang yang cukup untuk mengakikahi diri kita. Untuk akikah itu kita kasih ke orang tua. Jadi orang tua mengakikahkan. Nah, gitu ya. Artinya tadi ya. Nah, kalau semuanya tidak sama sekali ya boleh kita. Orang tua sudah meninggal, gitu. Kemudian kita belum diakikahi ya, kita mengakikahi diri kita. Boleh. Artinya boleh, ini nggak wajib dan juga tidak haram. Kita nggak akikah juga, karena dia sudah muakkad. Sudah muakkad, nggak sampai dalam tahapan wajib. Yang pertama. Yang kedua, apa tadi Pak Abid? Hewan yang diakikah itu apakah harus dimakan? Ya, gimana ya pertanyaannya? Makan sama-sama gitu? Ya benar. Nggak harus makan sama-sama. Jadi boleh langsung dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Ya kan? Sebagian sekarang juga ada orang yang akikah ya dari tempat penyembelihan itu. Artinya kan sekarang ada ya jual akikah itu. Artinya ya akikah catering akikah itu. Catering ya. Kan ada kan? Nah ini paket 1 berapa juta, paket 2 berapa juta. Nanti bagikan ke fakir miskin soalnya. Langsung bagikan ke yatim piatu.
boleh saja panti asuhan, boleh saja. Atau mengundang boleh, mau dibagikan boleh, ini kan, mau diapakan juga boleh. Ada sebagian yang hadis itu yang mungkin sudah kita baca atau belum, tidak boleh mematahkan tulangnya. Nah itu juga sama, itu anjuran. Dan orang Arab zaman dulu memang begitu. Kita lihat kayak onta guling, kambing guling kan, mereka makan sama-sama gitu. Jadi ketika ngomong, tapi sekarang kita jadi gulai gimana kalau tulangnya nggak dipatahkan, gitu ya. Masa gulai segede kambing, pasti harus ada dipatahkan. Maka itu tadi ya sesuai dengan keadaan sih. Kalau menurut saya, ya keadaan dulu begitu, keadaan sekarang boleh jadi. Keadaan zaman dulu Rasulullah itu menganjurkan untuk sholat pakai sendal. Contohnya lah, ya pakailah sendal ketika kalian sholat. Selisihnya orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu kalau sholat udah pakai sendal. Rasulullah begitu. Sekarang kita sholat kan nggak ada yang pakai sendal. Pakai sendal ditabok marbot kan. Nah, nanti kita ikut Yahudi. Keadaan sudah berubah. Karena kan sudah menyelisihinya dengan nggak pakai sandal. Malah sekarang mereka pakai sandal ya. Ya, Kita nggak pakai sendal. itu jadi nggak pakai sandal. Jadi yang diambil kata kuncinya menyelisihi Yahudinya itu. Ya, Pak Didi ya. Artinya tadi ya, jadi ada hadis itu yang melihat konteksnya. Nggak semua ya, nggak semua. Jangan kemudian hadis dianggap konteks sehingga dengan mudah hadis itu diacak-acak. Nggak, tapi ada hadis yang memang ya perintahnya itu untuk waktu yang berkaitan dengan waktu tertentu, dengan keadaan tertentu. Ya, sama Rasulullah itu menganjurkan untuk ketika masuk kuburan itu kita lepas sendal. Jadi beda ya. Kalau kuburan lepas sendal, kalau ke masjid justru pakai sendal. Dulu kan masjidnya pasir, kan? Panas, sehingga kalau sholat ya daripada kepanasan kaki jinjit ya pakailah sendal. Maka ketika ada orang Badui dia kencing di masjid itu dibiarkan, karena kencing itu langsung meresap gitu. Kencing itu langsung meresap. Tapi kalau sekarang kencing di masjid ya jangan antum biarkan. dia lagi mana-mana kan, baunya kemana-mana karpet. Udah pakai karpet, pakai lantai keram marmer kan. Kalau dulu ya meresap ya udah biarin aja gitu. Jadi kayak meresap ya, tinggal kita timbun. Rasul juga mengatakan ya meludah di masjid itu adalah suatu kesalahan. Cara menghapuskannya adalah dengan menimbun, ya, nah, gitu kan. Jadi meludah di masjid itu suatu kesalahan. Cara menghapusnya dengan menimbun, ya menimbun dengan pasir. Sekarang di masjid antum meludah, timbun pakai apa? Nah, itu keadaan yang seperti itu ya. Kadang-kadang kita sama juga dengan mematahkan tulang, dengan kaki. Allah alam lah. Sekarang kemungkinan itu ya tidak bisa gitu ya. Apalagi dengan tradisi Indonesia yang masakannya itu ya masakan itu kecil-kecil begitu. Maka boleh dibagi langsung, boleh antum mengundang orang untuk makan, boleh antum makan sendiri, boleh antum bagi semua. Allah alam. Kalau perintahnya kan menumpahkan darah itu ya Ustaz, bukan makan ya. Jadi yang penting menumpahkan darah, ngalirkan darah. Ya. Kalau seumpamanya sih, ekstrimnya ya, aku habis nyembelih kemudian dibuang dagingnya. Secara hukum sah ya. Walaupun kan tidak baik ya, mubazir, kemudian ya secara hikmahnya enggak. Tapi secara sah tidaknya akikah sudah sah, yang penting mengalirkan darah. Sama kurban juga begitu. Ustaz, yang aturan untuk bayi laki-laki 2 kambing, bayi perempuan 1 kambing itu memang ada tadi tuh hadisnya kan? Ada hadisnya ya? Ada hadisnya itu. Tapi amaliyah Rasulullah. Main badminton tadi pas kita baca hadisnya. Ntar lihat ini rekamannya di YouTube nanti. Tapi amaliyahnya Rasulullah justru tadi ya, Hasan dan Husain dengan 2 kambing. Berarti kan satu-satu. Hasan 1, Husain 1. Bukan, 2 kambing masing-masing kan jarak umurnya 2 tahun. Di akikah Hasan 2 tahun, kemudian di Husain 2 tahun kan? 2 kambing kan? Ya, di hadisnya itu maka itu Imam Malik kan mengatakan dia boleh dengan 1 kambing. Karena di hadisnya itu Hasan dan Husain dengan 2 kambing. Ya Allah alam, apakah berjeda gitu ya. 1 kambing ini 1 kambing. Masa Rasulullah nunggu 2 tahun lagi baru bayar ini kan enggak. Iya, artinya cerita itu kan setelah dua-duanya terjadi. Oke. Cerita itu kan setelah dua-duanya
terjadi kan, Hasan dan Husain dengan 2 kambing. Ya, maksudnya Hasan 1, ya, Husain 1. Wallahu a'lam. Tapi tadi ya Imam Malik mengatakan pendapat itu karena berdasarkan dengan hadis itu. Nah, maka ya jalan tengahnya. Jadi kalau seumpamanya memang kita mampu ya sudahlah, kalau kita mampu kan keluar dari perselisihan. Kalau 2 itu pasti sah, insya Allah kan. Tapi kalau 1 kan ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Nah, maka kalau antum 2 pasti sah itu. Keluar dari perselisihan. Maka ada kaidah usul fiqh, al-khuruju minal khilafi mustahab. Keluar dari perselisihan dianjurkan. Ya kan? Ini boleh apa enggak? Ya, cari yang kira-kira meyakinkan gitu. Jadi kan, oh ini boleh ya. Semua ulama sepakat boleh. Sudah. Cari yang gitu. Daripada tadi ya, ini lama ini nggak membolehkan, ini membolehkan. Ya kita kan ragu nanti. Tapi kalau 2 pasti semua ulama membolehkan. Wallahu a'lam. Ya, jazakallah Ustaz. Jelas ya Pak Abe, insyaallah. Baik, Bapak-bapak, karena sudah jam 11, kita cukupkan pembahasan materi kajian pada malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan lagi pekan depan. Informasi halamannya sudah saya update di grup, jadi nanti pekan depan kita bisa lanjutkan lagi di halaman berikutnya. Untuk menutup kajian pada malam hari ini, kami persilakan kepada Ustadz Johar untuk bisa memimpin doa. Silakan Ustadz. Bismillah.